Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu hari ini tentunya, dan kita masih membahas tentang bahaya amandel pada anak-anak dan cara pencegahannya bersama dengan Dr. Rama Mandela Mulyadi SPTHT BKL dan juga ada Dr. Putri Santri tentunya ya. Nah, sebelum kembali ke slides tentunya ada pertanyaan sedikit dari, ke Dr. Rama. Ada nggak sih untuk ciri-ciri orang yang menderita amandel, dokter? Tentu ada ya gitu ya, atau amandel, atau kita bilang amandel yang sedang radang ya, yang sedang meradang ya. Tentu kan karena letaknya di rongga mulut gitu ya Mas ya, pasti ada gangguan di rongga mulutnya gitu ya, mulai dari proses peradangan itu sendiri sehingga menyebabkan pasiennya nyeri tuh, menelan, apalagi pada anak-anak. Saya akan intens atau lebih banyak ngobrol lebih ke anak-anak kali ya untuk ini ya. Jadi biar untuk ayah sama bunda nggak terlalu khawatir gitu pada anak-anak. Gimana sih kalau misalnya amandel gitu ya? Tentu anaknya nanti yang jelas untuk nafsu makannya pasti berkurang. Nafsu makan berkurang. Kenapa nafsu makannya bisa berkurang? Anaknya pasti sakit nih, nelan. Oke. Atau dengan tonsilitis yang kronik, atau memang radang amandel yang tidak lagi merah gitu ya, tapi amandelnya besar, dia ganjel nih tenggorokannya. Jadi anaknya nggak mau makan. Kalau anak kecil gitu kan dia ada ngerasa nggak enak sedikit di rongga mulutnya gitu ya, anaknya pasti nggak mau. Coba digali lagi, coba dibuka mulutnya. Amandelnya besar atau enggak, walaupun tidak sedang meradang ya, karena terlalu sering meradang biasanya amandelnya juga besar gitu ya. Kalau meradang gitu tentu ada gejala-gejala lain yang sifatnya sistemik gitu. Kalau misalnya radangnya udah berat atau lagi penyebabnya bakterial gitu ya. Ya, sistemik kayak linu-linu badan anaknya gitu ya, batuk gitu ya. Terus suaranya kadang berubah gitu ya, berubah seperti lagi mengunyah kentang panas gitu ya, hot potato voice namanya gitu ya, karena amandelnya besar dan nyeri. Oke, sebelum ke slides, yang perlu dihindari tentunya apa nih kalau kita lagi peradangan amandel? Yang perlu dihindari nih makanan ataupun minuman mungkin yang perlu dihindari untuk anak-anak yang amandel ini sendiri apa nih? Digaris bawahi dulu ya gitu, kita samakan dulu persepsi kita bahwa penyebab dari peradangan amandel itu cuma yang paling sering pada anak-anak adalah dua gitu ya, virus dan bakteri. Gitu ya, bukan gara-gara makan es anaknya amandelan. Ya. Ada dua anak nih, kita taruh dua anak nih, dua-duanya minum es. Satunya radang amandel, yang satunya enggak nih pada hari yang sama gitu. Jadi penyebabnya satu yang anaknya bisa main-main sorenya, tetangganya ada kena virus, anaknya kena virus. Tetapi faktor-faktor pencetusnya yang memang harus dihindari agar terhindar dari bakteri yang biar dia nggak kena di amandelnya, yaitu ya kayak minumnya jangan yang terlalu dingin-dingin gitu ya. Terus manis-manis gitu. Kenapa manis-manis? Karena dia ketika nempel di mukosa atau lapisan dari amandel, ya si bakterinya lebih gampang menempel ke sana nantinya. Oke. Gitu. Kayak misalnya micin nih, nggak boleh terlalu sering makan ciki-ciki. Kenapa gitu ya? Ciki-ciki itu bikin lecetan-lecetan kecil nantinya gitu ya pada rongga mulut kita. Kadang kalau kita bisa makan ciki, mungkin pernah kita ya, aduh kok keset-keset ya gitu ya, seret-seret gitu ya, nggak enak ya tenggorokan. Itu micinnya dia bikin laserasi atau lecetan kecil-kecil. Ketika lecetan kecil-kecil itu akan jadi port di entry atau pintu masuknya virus atau bakteri lebih gampang. Oke. Itu. Berarti benar kata orang dulu ya kan, nggak boleh makan micin, es dan lain sebagainya. Iya. Oke, karena itu merupakan salah satu faktor pencetus. Faktor pencetusnya. Baik, boleh silakan dengan slide-nya dokter. Lanjut ya. Jadi tonsilitis sudah saya jelasin gitu ya, dari awal tadi saya sudah jelasin gitu ya, penyebabnya adalah virus dan bakteri yang paling sering pada anak-anak. Kalau virus tuh Epstein-Barr virus, kalau bakteri itu Streptococcus beta hemolyticus, biasanya penyebab yang paling sering gitu. Kalau ini nice to know aja sih sebenarnya untuk masyarakat, biasanya pada dokter-dokter ya dok, ya dok ya, untuk kita menentukan apa nanti terapinya gitu ya, terapi si pasien ini gitu ya, jenis antibiotiknya gitu ya, perlu antiviral kah gitu ya. Karena dok, banyak banget masyarakat di rumah itu yang tiba-tiba udah beli antibiotik sendiri dok. Itu dia, benar. Jadi ini semoga nanti masyarakat di rumah tahu juga ya bahwa ternyata tonsilitis atau amandel itu nggak semuanya disebabkan karena bakteri. Bahkan kalau anak-anak lebih sering kena virus ya. Benar, karena viral. Jadi antibiotiknya nanti percuma gitu ya, malah bikin resistensi kita terhadap bakteri ya dok ya. Jadi jangan asal beli bakteri, konsulkan ke dokter dulu baiknya. Patofisiologinya atau gimana dia bisa masuk gitu ya, bakteri masuk ke dalam jaringan, masuk ke dalam
mukosa atau bagian terluar dari amandel itu, sehingga menyebabkan terjadi suatu peradangan gitu ya. Sehingga ya keluarlah daya tahan tubuh kita gitu ya, yang disebut dengan leukosit. Daya tahan tubuh kita itu, leukosit itu adalah tentara perang pertama kita dalam tubuh kita. Kalau untuk bahasa awamnya, tentara perang itu akan menuju ke tempat yang meradang tersebut untuk melindungi yang meradang tersebut gitu ya. Kemudian baru terbentuklah dendritus. Dendritus tuh yang kalau kita buka mulut anak kita lagi radang amandel gitu, putih-putih gitu. Putih-putih kalau kita buka amandelnya kayak di slide sebelumnya putih-putih. Nah, itu disebut dendritus. Dendritus itu sebenarnya apa? Leukosit kita. Itu daya tahan tubuh kita. Leukosit, limfosit, sisa makanan. Paling itu. Gitu ya. Kemudian dendritus merupakan kumpulan leukosit yang mati, kemudian epitelnya akan terlepas. Kemudian dendritusnya akan mengisi kripta, itu yang kata saya tadi gitu ya, yang katanya kalau misalnya amandel itu celah-celahnya akan melebar. Nah, ini gejala dan tandanya gitu ya. Sebenarnya ini secara general ya, nanti saya akan ngobrol untuk membedakan gejala dan tanda yang mana viral, yang mana bakterial. Gitu ya. Tentu kalau misalnya gejala dan tandanya hampir mirip-mirip radang tenggorokan. Dan belum tentu radang tenggorokan pasti amandel. Struktur di tenggorokan kita atau rongga mulut kita banyak yang bisa terjadi peradangan. Bisa amandel itu sendiri, bisa dinding faring, atau bisa di dekat pita suara kita. Jadi belum tentu semuanya ulah amandel. Ya. Tapi paling sering amandel prevalensinya. Itu dari textbook ya. Kayak gejala dan tandanya itu nyeri tenggorok, nyeri menelan, demam dengan suhu tinggi, rasa lesu, tidak bernafsu makan, nyeri telinga, otalgia. Terus yang membedakan antara dia viral atau dia bakterial gitu ya. Kalau misalnya bakterial, gejalanya lebih banyak ke arah sistemik. Sistemik itu kerasanya ke seluruh tubuh. Gitu ya. Kalau yang virus ini biasanya ganjel aja. Nah, kenapa? Nggak mau makan nggak enak nih tenggorokannya. Ya biasanya anak-anak ngomongnya kayak gitu ya. Coba buka lihat amandelnya. Merah nggak? Ada dendritus atau nggak? Biasanya kalau tidak ada dendritus dan walaupun dia merah, kemungkinan punyanya viral. Oke. Kemudian kalau misalnya dia gejalanya berat, demam, sakit anaknya gitu ya, nangis rewel terus. Kalau pada anak-anak coba buka mulutnya ada dendritus, kemungkinan dia punyanya tonsilitis yang bakterial. Pemeriksaan ditemukan adalah pembukaan tonsil, terus amandelnya terlihat hiperemis atau merah gitu, adanya dendritus tadi itu sisa yang leukosit tadi, membentuk folikel, membentuk bulatan-bulatan, kemudian tertutup sama lapisan dia. Kemudian kalau kita pegang, sebenarnya bisa dipegang ya amandel itu ya, pakai jari gitu ya, kalau emaknya gratil gitu, saya pernah megang dok, itu amandel anak saya gitu, jangan, sebenarnya nggak boleh ya, kita ada nyeri gitu ya, nggak boleh, kita aja dokter THT nggak pernah melakukan penekanan terhadap rongga amandel. Nah, ini tonsilitis kronik. Tonsilitis kronik itu tonsilnya yang sering meradang terus-menerus. Jadi meradang lagi, dalam 1 tahun meradang lagi gitu ya. Biasanya terdapat pada anak-anak, di antara infeksi tonsil dapat terlihat sehat atau dapat juga terlihat membesar. Nah, jadi kalau misal tonsilitis kronik ini justru tidak ada peradangannya kadang. Gitu, jadi amandelnya memang sudah besar aja. Paling anaknya ada gangguan tidur. Kenapa? Dari bawah lidah itu flow napas udara kita untuk keluar. Kalau amandelnya besar ke belakang dan ke atas, berarti flow nafasnya akan tersumbat. Maka kalau anak-anak pada usia kecil, lihat kalau anaknya tidurnya ngorok gitu, atau dia sering terbangun ketika tidur gitu, coba buka amandelnya. Walaupun amandelnya tidak radang, berarti dia bukan akut, tapi dia amandel yang kronik. Tidak ada keluhan, dia nggak sakit tenggorokannya, makan mau gitu, tapi dia tidurnya ngorok, gangguan tumbuh kembang gitu, amandelnya kemungkinan besar. Oh, jadi itu juga termasuk amandel ya? Termasuk amandel. Oke. Jadi 25% disebutkan ya tetap ya kumannya Streptococcus beta hemolyticus ya, faktor penyebabnya ya bisa karena asap rokok gitu ya, jenis makanan yang kayak kita omongin tadi gitu ya, cuaca, terus kelelahan fisik ini berpengaruh terhadap imunitas tubuh. Ya, apalagi pada anak-anak itu kan hobinya main ya, main, makannya sedikit gitu ya Pak ya, disuruh makan nggak mau dia mas biasanya, ya nggak mau lagi makan, lagi main mama di rumah tetangga misalnya, jadi bisa kelelahan fisik tanpa makanan, suplai makanan, sehingga imunitas dia tumbuh sehingga gampang terserang si Streptococcus beta hemolyticus itu, gitu ya. Pengobatan tonsil kronik akut tidak yang adekuat, jadi kadang orang-orang yang amandel
kita tidak dibawa ke dokter, dibiarin aja sama ibunya, apalagi yang di dusun-dusun gitu ya, dibiarin dibiarin atau dikasih antibiotik cuma 1 hari besoknya dia bagus. Itu jadi bisa jadi tonsilitisnya yang kronik. Oke, sebelum lanjut dokter kita iklan lagi ya. Oke, untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.